Kenyataan pahit. Seminggu berlalu. Aku tetap melanjutkan kuliah, walaupun Mas Haris meminta agar aku mengajukan cuti. Aku berusaha memberikan pengertian dan menjelaskan kepadanya kalau aku akan segera cuti saat melahirkan nanti. Akhirnya, dia pun paham dan memberikan izin. Mami mertua juga menyetujui saran yang kuberikan. Beliau hanya berpesan agar aku tidak terlalu lelah berpikir. Aku sangat bahagia memiliki keluarga baru yang selalu memberikan perhatian lebih. Ya, walaupun salah satu dari mereka tidak menyukai keberadaanku. Bagiku yang terpenting adalah cinta dan kasih sayang Mas Haris. Tidak masalah jika adik bungsunya selalu berusaha untuk menyakitiku. Tetapi masih ada adik ipar lain yang memiliki sifat penyayang seperti Mas Haris. Jessie memiliki sifat yang berbeda dengan Bella. Sungguh bertolak belakang. Sayang, kamu gak boleh terlalu banyak mikir. Ingat anak kita. Mas Haris berpesan saat tadi mengantarku ke kampus. Iya Mas, tenang aja. Aku meyakinkannya. Hari ini ada berapa mata kuliah? 2 Mas. Berarti pulang siang ya? Iya Mas. Ya udah, nanti kita makan siang di luar aja ya sayang. Oke Mas. Saya ikut kata suami. Oh ya, jangan mau dipegang tangannya sama laki-laki lain, walaupun dia dosen kamu. Terus terang, saya cemburu. Mungkin Mas Haris masih mengingat foto yang ada di ponselnya waktu itu. Iya Mas, saya harap Mas percaya sama istri, bukan orang lain. Aku sedikit kecewa karena Mas Haris masih saja mengungkit tentang hal itu. Saya percaya sama kamu sayang. Tapi saya nggak mungkin percaya sama mereka yang masih ingin mendekatimu. Iya Mas, saya ngerti. Sebelum keluar dari mobil, Mas Haris selalu mengusap perutku terlebih dahulu. Dia mengatakan ingin merasakan keberadaan anak dalam kandunganku. Aku sangat terharu dengan sikap yang dia tunjukkan. Ingin rasanya mengatakan cinta ini kepadanya. Kah, Pak Indra udah masuk tuh. Kamu ngelamunin apaan sih? Rere, teman sebangku, mengagetkanku. Ketika sudah berada di kelas, Kak Indra langsung melihat ke arahku, sembari tersenyum. Terus terang, aku merasa risih melihat sikapnya yang seperti itu. Mungkin lebih baik aku mengatakan yang sebenarnya kepadanya tentang statusku yang sudah menikah, agar dia menjaga jarak. Tika, Kak Indra memanggilku. Iya Pak. Apa alasan kamu memilih jurusan akuntansi? Pertanyaan Kak Indra akan aku manfaatkan untuk mengatakan statusku yang sebenarnya. Untuk membantu suami saya, Pak. Rere dan teman-teman lain tampak terkejut mendengar penuturanku. Semua itu terlihat dari wajah mereka. Namun, tidak dengan Kak Indra. Dia justru tersenyum melihat ke arahku. Aku sangat heran melihat sikapnya. Apa mungkin dia telah mengetahui statusku yang sebenarnya? Dia tahu dari mana? Bagus dong Tika. Niat kamu hebat. Balasan Kak Indra benar-benar di luar dugaan. Terima kasih Pak. Aku berusaha tersenyum. Saya kagum sama kamu. Suamimu sangat beruntung memiliki istri sepertimu. Tidak hanya cantik, tapi mengerti dengan pekerjaan pasangannya. Kak Indra seolah-olah memberikan pujian. Aku merasa lega karena telah mengatakan status yang sebenarnya di kelas. Semua ini kulakukan bukan hanya untuk Kak Indra, tetapi juga bagi mahasiswa lain yang beberapa hari ini mendekatiku. Aku risih jika laki-laki lain memberikan perhatian kepada wanita yang telah memiliki suami. Setelah mata kuliah selesai, aku langsung keluar kelas. Namun, Kak Indra mengikuti, lalu menghentikan langkahku. Dia benar-benar aneh
dan tidak dapat kupahami. Bagaimana mungkin dia masih berusaha mendekat jika sudah mengetahui statusku yang sekarang? Apa maksud dan tujuan dia sebenarnya? Kah, tunggu sebentar. Aku akhirnya berhenti. Maaf, Pak. Ada apa ya? Tolong panggil saya kakak jika saat berdua saja. Maaf, saya nggak bisa. Kenyataannya sekarang, Bapak dosen saya. Kenapa kamu tidak bisa memahami perasaan saya, Kak? Bapak sadar nggak dengan apa yang Bapak ucapkan? Sangat sadar. Saya akan tetap mencintaimu sampai kapanpun. Tarik ucapan Bapak, karena saya tidak akan pernah membalasnya. Saya sudah resmi menjadi seorang istri, dan sepertinya Bapak sudah tahu itu. Saya bahkan menghadiri pernikahanmu, Kak. Aku terkejut mendengar pengakuan Kak Indra. Apa? Itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin, Kak? Saya melihat kamu bersanding dengan laki-laki lain dari jarak jauh. Untuk apa? Saya ingin menyaksikan hari pernikahanmu, tapi tidak sanggup menemuimu. Mulai sekarang, tolong lupakan saya, Pak. Status kita nggak lebih dari dosen dan mahasiswi. Bapak harus ingat, kalau saya istri dari laki-laki lain. Saya harap Bapak dapat mengerti. Aku bersikap tegas kepada Kak Indra. Maaf, saya nggak bisa janji, Kak. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang Kak Indra katakan. Dia benar-benar telah membuatku makin tidak mengerti. Untuk apa dia masih menginginkan balasan perasaan dari wanita yang sudah memiliki suami? Apa maksud dan tujuan dia sebenarnya? Sungguh membingungkan. Aku segera melangkah ke depan pintu gerbang kampus, karena Mas Haris telah menunggu sejak tadi. Dia mengirimiku pesan romantis, seperti biasa, kalau dirinya telah tiba. Dia langsung membukakan pintu setelah aku tiba di dekat kendaraan roda 4 miliknya. Kita langsung jalan ya sayang, ucapnya setelah kami berada di mobil. Iya mas, balasku sambil tersenyum. Mobil pun akhirnya meluncur. Kamu pasti udah lapar ya? Dia mengusap perutku sebentar menggunakan tangan kirinya. Iya mas. Kamu mau makan apa sayang? Pengen makan yang segar-segar mas. Sop daging. Sip deh. Mas Haris memarkirkan mobil setelah kami tiba di tempat tujuan. Dia pun turun lalu membukakan pintu untukku. Kemudian kami memasuki tempat makan tersebut. Saat kami telah mengempaskan tubuh dan duduk di kursi yang telah tersedia, tiba-tiba seorang ibu muda dan anak remaja menghampiri kami. Dirinya langsung mengulurkan tangan kepada Mas Haris. Apa kabar, Riz? Tanya wanita tersebut. Wajah Mas Haris tiba-tiba berubah, seperti orang kebingungan. Aku tidak mengerti kenapa dia terlihat panik setelah disapa oleh wanita tersebut. Namun, aku tetap berusaha bersikap tenang, melihat pandangan Mas Haris kepada perempuan itu. Kabar baik, Fah. Akhirnya Mas Haris memberikan jawaban kepada ibu itu. Makin tampan dan gagah ya sekarang. What? Dia memuji suamiku. Ada istri saya yang ngurus. Mas Haris menggenggam jemariku. Aku terharu. Oh, ternyata kamu nikah juga. Padahal dulu janji gak akan pernah nikah setelah ditinggal nikah oleh wanita yang kamu cintai. Maaf, itu dulu. Sekarang saya sudah menemukan wanita hebat yang mampu mengubah pemikiran saya. Masih muda banget istri kamu. Lebih cocok jadi keponakan kamu. Walaupun istri saya masih muda, tapi dia mampu memberikan saya kebahagiaan. Yang benar, kok saya nggak percaya ya? Ya udah, saya pamit dulu. Semoga kita ketemu lagi. Bye Haris. Dia melambaikan tangan sambil tersenyum kepada Mas Haris. Ternyata hari ini aku mengetahui kenapa Mas Haris baru menikah di usia yang tidak muda lagi.
Dia pernah berjanji tidak akan menikah karena ditinggalkan oleh mantan kekasih. Sangat jelas apa yang dikatakan wanita itu tadi. Kenapa hati ini terasa sakit saat aku sedang mengandung anak Mas Haris? Justru kenyataan pahit yang terungkap. Siapa wanita tadi? Apa yang Haris sembunyikan dari Tika?